Haryanto, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi. Ya, sudah hadir di Studio 2 TVRI. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Ya, dokter, untuk coronavirus atau COVID-19, sebenarnya ini penyakit apa, dokter? Ya, COVID-19 memang penyakit baru. Satu infeksi virus yang baru saja ditemukan di Wuhan pada akhir Desember, dan akhirnya virus itu dinamai sebagai SARS-CoV-2 dan penyakitnya disebut COVID-19. Dan ini adalah penyakit baru yang semua orang sekarang lagi belajar, baik kalangan dokter, rumah sakit, para peneliti, dan masyarakat diharapkan juga mengerti bahwa ini adalah satu penyakit yang baru. Jadi sampai saat ini pun orang tidak tahu harus mengobati dengan cara apa. Semua obat adalah obat-obat yang pernah dicoba pada beberapa rumah sakit, baik di Wuhan, baik di Eropa, dan sekarang juga di Amerika. Jadi perlangsungan penyakit ini memang sangat cepat, penularannya sangat luar biasa, dan beberapa daripada kasus ini dapat berakhir dengan kematian. Tapi 80% dari penderita COVID itu sembuh sendiri tanpa pengobatan. Dan 15% dia perlu perawatan rumah sakit, dan 5% akan menjadi kritis yang perlu alat-alat tertentu untuk dipakaikan selama di rumah sakit rujukan. Nah, dokter, saat ini di masyarakat pemerintah menganjurkan untuk kita menjaga jarak seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu physical distancing. Juga pemerintah menganjurkan untuk masyarakat menggunakan masker. Nah, apakah COVID-19 ini bisa menular lewat contohnya ketika kita bersin atau ketika kita berjabat tangan? Iya, salah satu penularan yang paling harus diwaspadai adalah yang disebut droplet infection, yaitu karena kita bersin, batuk, dan bersin kita ini menempel di tangan atau di meja yang akhirnya kita pegang, dan ini menjadi salah satu penularan utama daripada infeksi ini. Nah, infeksi ini perlu ditekan sebanyak mungkin. Usaha kita dengan jaga jarak, dengan tinggal di rumah, ini adalah satu usaha untuk menekan jumlah penderita COVID-19. Ingat, makin banyak penderita dengan COVID-19, akan makin banyak orang yang akan dikirim ke rumah sakit, yaitu sekitar 15%. Ya. Dan kita perlu tahu bahwa 5%-nya itu memerlukan alat bantu khusus. Kita harus belajar dari Wuhan, dari Italia, dari Spanyol, dan akhir-akhir ini di Amerika Serikat sudah kewalahan. Ya, dan jangan Sulawesi Utara sampai demikian. Ya. Dokter, selanjutnya ada banyak pertanyaan di masyarakat juga, apakah virus ini bisa ditularkan lewat udara begitu? Ya, atau hanya lewat sentuhan saja? Itu masih di dalam penelitian. Beberapa penelitian sekarang dia melewati udara pada kasus-kasus tertentu. Misalnya pada orang-orang yang diobati di rumah sakit, di intensive care, yang menggunakan pengobatan aerosol, yang menggunakan macam gas untuk memasukkan ke paru-paru kita. Nah, disitulah akan timbul butiran-butiran udara yang dikhawatirkan itu dapat menular secara aerosol. Jadi ini masih ada dalam penelitian dan perdebatan. Ada yang mengatakan aerosolnya 1 meter, ada yang mengatakan 2 meter, ada yang terakhir mengatakan 4 meter. Ya, tapi dokter, sudahlah, masyarakat jangan terlibat dengan dunia kedokteran yang masih di dalam penelitian. Ya. Tetapi kerjasama dari masyarakat untuk mendengarkan apa Baik. dokter bilang. Dokter, untuk COVID-19 ini menyerang bagian tubuh apa saja? Ya, yang terutama adalah yang disebut saluran napas bagian atas, mulai dari hidung, saluran napas atas, sampai yang terakhir adalah di paru-paru. Nah, bila sampai di paru-paru, inilah yang mengkhawatirkan akan terjadinya kegagalan fungsi pernapasan yang memerlukan
alat-alat tertentu untuk membantu penderita itu bernapas. Nah dokter, bagaimana dengan masalah yang sudah terjadi atau akan terjadi di Manado atau di Sulawesi Utara? Ya, saat ini kita sudah mempunyai COVID. Menurut berita yang terakhir kita sudah punya 17. Ya. Yang dikhawatirkan apabila kasus ini makin lama bertambah, seperti saya katakan, marilah kita membuat penyakit ini tidak terlalu banyak di Sulawesi Utara, yaitu dengan cara apa? Tinggal di rumah. Kalau tidak perlu, kita tidak usah keluar rumah, karena kalau tinggal di rumah, virus ini akan berhenti berjalan. Tapi kalau kita keluar rumah, virus ini akan ikut berjalan. Dan ingat, makin banyak orang yang menderita penyakit ini, makin banyak nanti yang akan sakit di rumah sakit, sampai akhirnya apa? Fasilitas kesehatan kita sendiri tidak bisa lagi untuk menampungnya, dan kita juga tidak bisa lagi mempunyai alat-alat untuk bantu pernapasan. Itu yang paling mengerikan, dan sekarang ini terjadi di Jakarta. Ya dokter, kita ketahui Sulawesi Utara untuk PDP sudah ada beberapa yang meninggal dunia, namun sudah dilakukan penanganan sesuai protap kesehatan seperti itu. Namun kita juga melihat masih banyak petugas kesehatan dan yang lainnya takut untuk menyentuh contohnya peti jenazah seperti itu. Apakah virus ini berbahaya sedemikian rupa dokter? Ya, kita semua bekerja dengan sangat hati-hati. Percayakan urusan medisnya, urusan pelayanan pasiennya kepada pihak rumah sakit, pada orang-orang medik. Nah, masyarakat tolong bantu dengan untuk tinggal di rumah. Karena kalau ditanyakan bahwa itu PDP, itu ODP, itu sebenarnya adalah urusan dokter. Ya, dokter yang mengklasifikasikan itu. Dan orang yang PDP ini pun akan sulit untuk didiagnosis sekarang ini untuk di Sulawesi Utara dan di Manado ini. Kita menunggu pemeriksaan molekuler yang memerlukan 3 hari, 4 hari dan sebagainya. Nah dokter, hal apa saja yang perlu diperhatikan masyarakat mengenai wabah COVID-19 ini? Ya, tentu saja saya katakan bahwa 80% sembuh. Ada yang harus di rumah sakit. Rumah sakit harus dibatasi untuk hanya merawat yang berat-berat saja. Nah, ada kalanya yang meninggal. Yang meninggal itu sudah diproses di rumah sakit supaya dia tidak menularkan ke masyarakat. Jadi masyarakat jangan takut. Yang meninggal itu sudah dijaga oleh rumah sakit, sehingga kalau sudah jenazah berada di peti dan dimasukkan di mobil, itu sudah tidak ada penularan lagi. Sehingga masyarakat tidak perlu takut, tetapi tetap karena ini satu virus baru yang masih mungkin, jadi kita perlu antisipasi dengan cara apa? Menggunakan sarung tangan kalau mau menolong di pemakaman, menggunakan masker, dan paling kalau bisa menggunakan macam apron atau celemek dalam plastik supaya kalau toh itu bocor tidak mengenai badan kita. Sehingga kita tidak perlu takut ini, karena harusnya sudah diatur dengan SOP yang baik. Ya. Oleh karena itu saya juga mengusulkan pada pihak rumah sakit, jangan yang membawa jenazah ke kampung itu memakai pakaian astronot yang menakutin masyarakat. Gunakan pakaian yang secukupnya, yang dikenal sebagai APD level 2 aja, untuk mengantarkan jenazah itu sehingga masyarakat tidak terlalu ketakutan. Ya dokter, selain ada pasien yang meninggal dunia, kita tahu juga ada yang sembuh di Indonesia termasuk di Sulawesi Utara. Pendapat dokter penanganan untuk pasien tersebut mungkin dilakukan terapi atau ada obat tertentu yang diberikan sehingga bisa sembuh begitu? Kebanyakan seperti saya katakan bahwa 80% pasien ini adalah ringan dan sembuh sendiri. Sembuh karena apa? Kekuatan imunitas atau kekebalan kita. Oleh karena itu marilah kita menjaga kekebalan kita dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, olahraga, berjemur, dan ini semua cukup untuk membuat tubuh kita
dapat melawan kuman ini. Tidak ada obat-obat yang spesifik yang bisa dipakai. Semua obat yang dipakai oleh dokter-dokter itu semua dalam penelitian. Serahkan itu kepada pihak dokter dan dunia medis. Ya, terakhir Dr. Paul mungkin bisa memberikan imbauan kepada masyarakat yang saat ini menyaksikan Sulawesi Utara hari ini. Ya, saya sangat mengharapkan dan masyarakat tidak perlu takut bahwa COVID harus kita hadapin. Apa yang diberikan oleh dokter, apa yang diperintahkan dokter, itulah yang terbaik. Kalau dokter mengatakan untuk diperiksa darahnya, dibawa ke rumah sakit, ikutlah. Karena itu untuk kebaikan kita semua. Hanya dengan cara itu kita akan mengendalikan COVID ini di bumi Sulawesi Utara. Mudah-mudahan kita tidak banyak mendapatkan kasus COVID kalau kita stay at home, tinggal di rumah, menjaga jarak, makan yang bergizi, dan cuci tangan sesering mungkin. Ya, terima kasih dokter atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore. Ya, dan saudara pemirsa, kami masih memiliki sejumlah